Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Siti Awalia, NIM H0818083, yang berasal dari kelas Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi Agribisnis B. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Analisis Ketersediaan Bahan Baku dan Nilai Tambah Produk Manisan pada Agroindustri Rejeki Moro di Desa Pesucen, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini dilakukan oleh Inka Tama Harismawanti dan Joko Sujono yang berasal dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember tahun 2019. Pokok penelitian ini yaitu manisan buah adalah salah satu bentuk makanan olahan yang banyak disukai oleh masyarakat. Salah satu agroindustri manisan yang ada di Desa Pesucen, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi adalah agroindustri Rejeki Moro yang membuat 7 manisan buah. 7 manisan buah tersebut diantaranya yaitu manisan pala, asem, cermai, tomat, belimbing wuluh, pepaya, dan mangga. Akan tetapi, untuk manisan yang dibuat setiap harinya dan pasti ada pesanan tetap, yaitu manisan pala, asem, dan cermai. Agroindustri tersebut belum melakukan perhitungan biaya persediaan berdasarkan metode pengendalian bahan baku tertentu yang ditunjang dengan sistem pencatatan persediaan bahan baku yang baik, sehingga bahan baku yang diinginkan kurang mencukupi dan mengganggu pelaku usaha dalam memperoleh keuntungan yang besar. Metode penelitian yang digunakan yaitu pertama, untuk penentuan daerah menggunakan purposive method yang dilakukan secara sengaja berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Untuk metode penelitian menggunakan penelitian deskriptif dan analitis. Penelitian deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan secara sistematis suatu populasi atau daerah tertentu dalam pencarian fakta. Kemudian penelitian analitis digunakan untuk menganalisis ketersediaan bahan baku, waktu optimal pemesanan kembali, dan nilai tambah. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang ada yang diperoleh dari pihak lain, ataupun data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak tertentu. Metode analitis data mengenai ketersediaan bahan baku menggunakan metode EOQ. Sedangkan untuk mengetahui waktu pemesanan kembali menggunakan metode reorder point atau menggunakan rumus reorder point. Untuk menghitung nilai tambah digunakan formulasi VA sama dengan NV dikurangi IC. VA di sini adalah nilai tambah atau value add atau nilai tambah manisan. NP adalah nilai produksi, yakni harga jual manisan persatuan bahan baku. Sedangkan IC atau intermediate cost, yakni biaya-biaya yang menunjang selama produksi manisan selain biaya tenaga kerja. Kemudian variabel penelitian. Variabel penelitian yang digunakan yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas diantaranya ada kapasitas produksi, bahan baku yang digunakan, tenaga kerja, upah tenaga kerja, harga output, harga bahan baku, dan nilai input lain. Sedangkan variabel terikatnya yaitu nilai tambah. Kerangka berpikir penelitian. Kerangka pikir penelitian ini berawal dari adanya masalah di Desa Pesucen, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, bahwa di lokasi tersebut banyak sekali produsen manisan buah, sehingga persaingan antar produsen sangat tinggi. Salah satu agroindustri yang terdapat di lokasi tersebut yaitu Agroindustri Rejeki Moro. Agroindustri kecil manisan buah Rejeki Moro yang ada di Desa Pesucen masih belum melakukan perhitungan biaya persediaan berdasarkan metode pengendalian bahan baku tertentu yang ditunjang dengan sistem pencatatan persediaan bahan baku yang baik.
Hal tersebut menyebabkan terganggunya pelaku usaha dalam memperoleh keuntungan yang lebih besar. Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui pengendalian persediaan bahan baku yang optimal, waktu optimal pemesanan kembali, dan nilai tambah manisan buah pada agroindustri Manisan Rejeki Moro di Desa Pesucen, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi. Untuk mengetahui persediaan bahan baku yang optimal, peneliti menggunakan metode EOQ atau Economic Order Quantity. Sedangkan untuk mengetahui waktu optimal pemesanan kembali, peneliti menggunakan rumus reorder point. Dan untuk mengetahui nilai tambah manisan buah, peneliti menggunakan formulasi VA sama dengan NP dikurangi IC. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipelajari dan juga diterapkan oleh agroindustri Rejeki Moro, sehingga pendapatan dan keuntungan mereka dapat bertambah lebih besar dan mereka dapat mendapat keuntungan yang lebih besar lagi. Hipotesis penelitian. Hipotesis dari penelitian ini yaitu yang pertama, pemesanan bahan baku yang dilakukan agroindustri Manisan Buah Rejeki Moro belum ekonomis. Yang kedua, nilai tambah untuk pengolahan manisan tergolong besar dan mendapatkan nilai tambah yang positif. Selanjutnya hasil penelitian. Hasil penelitian ini adalah yang pertama, tingkat pemesanan bahan baku manisan buah pada agroindustri Manisan Buah Rejeki Moro tidak ekonomis. Kebutuhan bahan baku pala adalah sebesar 30 kg, sedangkan jumlah pemesanan ekonomis dengan metode EOQ adalah sebesar 73 kg. Kebutuhan bahan baku asam adalah sebesar 25 kg, sedangkan jumlah pemesanan ekonomis dengan metode EOQ adalah sebesar 32 kg. Begitu juga dengan kebutuhan bahan baku cermai adalah sebesar 50 kg, sedangkan jumlah pemesanan ekonomis dengan metode EOQ adalah sebesar 60 kg. Yang kedua, tingkat pemesanan kembali bahan baku dari semua produk manisan pada agroindustri Manisan Buah Rejeki Moro adalah efisien, dikarenakan nilai ROP lebih kecil dari nilai EOQ. Yang ketiga, produk manisan buah pada agroindustri Manisan Buah Rejeki Moro memberikan nilai tambah yang positif. Pengolahan pala menjadi manisan pala memberikan nilai tambah sebesar Rp98,48 dengan rasio nilai tambah sebesar 39,39%. Pengolahan asam menjadi manisan asam memberikan nilai tambah sebesar 17.468 dengan nilai rasio nilai tambah sebesar 46%. Pengolahan cermai menjadi manisan cermai juga memberikan nilai tambah sebesar 12.548 dengan rasio nilai tambah sebesar 43,5%. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa hipotesis pertama yang mengatakan bahwa pemesanan bahan baku yang dilakukan agroindustri Manisan Buah belum ekonomis dapat diterima, dan hipotesis kedua yang menyatakan bahwa nilai tambah untuk pengolahan manisan tergolong besar dan mendapatkan nilai tambah yang positif juga dapat diterima. Kelebihan dan kekurangan jurnal. Kelebihan dan kekurangan jurnal ini yaitu yang pertama kita akan membahas kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan jurnal ini yaitu mampu memaparkan secara jelas dan lengkap, mulai dari pendahuluan sampai dengan kesimpulan dan saran, juga sampai pada daftar pustaka. Kemudian, isi abstrak jurnal ini sudah baik, karena penulis dapat memberikan gambaran umum mengenai kegiatan penelitian, sehingga pembaca pun dapat mudah mengerti mengenai kegiatan yang dilakukan oleh peneliti. Kemudian, referensi dicantumkan dengan lengkap dan juga jelas.
Menurut saya, kekurangan yang terdapat dalam jurnal ini yaitu yang pertama, peneliti tidak menjelaskan kapan penelitian tersebut dilakukan. Penelitian juga tidak mencantumkan kapan penelitian tersebut dilakukan. Kemudian yang kedua, kajian pustaka dirasa kurang lengkap karena kajian pustakanya berada di pendahuluan. Sekian pemaparan review jurnal dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan, baik dalam penyajian materi maupun dalam penyampaian materi. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.